Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 13. Saya Muhammad Syed Ramadan. Saya Yedika Martinez Nababan. Kami akan menjelaskan materi tentang teknologi Melayu. Orang Melayu sejak dulu sudah mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggambarkan bahwa bangsa Melayu memiliki budaya yang tinggi. Dengan pengetahuan dan teknologi itu, orang Melayu sejak zaman dahulu bisa mengarungi samudera yang luas dengan menggunakan kapal dan berdagang. Mereka juga ahli dalam mengelola sumber daya alam dengan menangkap ikan, baik itu di laut maupun di sungai. Kemudian tempat tinggal orang Melayu juga tertata dengan rapi, dengan rumah yang nyaman dan teknologi yang serasi dengan alam tropis. Pembagian teknologi Melayu terbagi 3. Yang pertama itu rumah Melayu, yang kedua itu teknologi kelautan, dan yang ketiga penangkapan ikan di laut dan di darat. Pembahasan yang pertama yaitu rumah Melayu. Rumah Melayu bagi orang Melayu itu sebagai tempat tinggal, sebagai lambang kesempurnaan kehidupan, gambaran tanggung jawab orang tua kepada keluarganya, sesuai di dalam ungkapan tradisi Melayu tentang rumah, yang berbunyi, saya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua kepada anaknya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membangun rumah diantaranya bentuk bangunan, fungsi, bahan, tempat, tukang. Biasanya itu dilakukan secara gotong royong. Selanjutnya, waktu pengerjaan, pantang larang, dan adat kebiasaan. Pada rumah Melayu ini memiliki kecanggihan diantaranya natural ventilation, atau sistem sirkulasi udara alami, yang kedua itu shading atau peneduhan, keselamatan, keamanan, dan privasi. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan bahwa rumah Melayu itu memiliki sistem sirkulasi udara yang baik. Udara masuk melalui bagian-bagian pada atap maupun di bagian tiang-tiang rumah panggung. Nah, pada rumah Melayu itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada serambi, ada rumah ibu, ada rumah tengah, rumah dapur, dan pelantar. Nah, yang pertama itu serambi. Serambi memiliki lantai lebih rendah dari rumah ibu, beratap dan dipagar rendah sekeliling. Pada serambi ini itu terbagi 3. Yang pertama serambi depan, serambi samping, dan serambi belakang. Serambi depan itu menyambut tamu laki-laki, tamu biasa, dan tetangga dekat. Ketika menyambut tamu agung, ketika pembicaraan khusus dibawa masuk ke rumah ibu. Selanjutnya yang kedua, serambi samping berfungsi meletakkan barang yang tidak dibawa dari serambi belakang dan jarum masuk tamu perempuan. Yang ketiga itu serambi belakang. Yang kedua, rumah ibu. Rumah ibu itu sebagai penghormatan peran ibu. Pada rumah ibu terbagi menjadi dua ruang, yaitu ruang tamu, ruang kamar tidur, dan rumah tengah itu dibangun ketika rumah diperbesar, terletak di antara rumah ibu dan rumah dapur. Selanjutnya rumah dapur, yaitu gunanya kan untuk masak juga. Dan yang terakhir itu pelantar, sebagai tempat bekerja agak kotor, tempat kegiatan mencuci, lantainya dari belahan nibung yang tidak dipaku tetapi dijalin dengan rotan. Nah, pada gambar ini menunjukkan salah satu dari rumah Melayu yang terletak pada rumah di Perak, Malaysia. Ada anjung, ada serambi, ada rumah ibu, ada bilik atau kamar, ada pelantar, ada dapur, tempat masuknya tamu laki-laki, dan tempat masuknya tamu perempuan. Selanjutnya tentang tangga. Tangga pada rumah Melayu terbagi 2. Yang pertama tangga depan berada di bawah atap pintu serambi depan. Yang kedua tangga penghubung ruangan berada di antara ruang, terdiri dari 1 atau 3 anak tangga. Selanjutnya tiang induk. Tiang induk
itu berbentuk bulat atau persegi, tiang induk berjumlah 24, tiap tiang terdiri dari 6 baris, dan tiap baris terdiri dari 4 tiang. Pada tiang induk itu terbagi menjadi 2. Ada tiang utama yang terdiri dari 4 tiang atau disebut tiang seri atau tua, berada di keempat sudut rumah induk atau rumah ibu, harus menerus dari tanah sampai ke penutup tiang, tidak boleh bersambung. Yang kedua itu tiang penghulu, terletak di antara tiang seri di bagian depan rumah. Nah, ada rasuk. Rasuk itu berbentuk persegi, dipasang menembus tiang, disebut gelegar jantan atau induk. Pada rasuk itu terdapat gelegar, disebut sebagai anak rasuk. Lebih kecil dari rasuk, disusun melintang di atas rasuk, di atasnya dipasang lantai papan atau nibung. Ada bendul, itu berbentuk segi 4, tidak boleh bersambung, berfungsi sebagai batas ruang dan lantai. Dan jenang itu berbentuk segi 4 atau bulat, sebagai tempat menempelkan dinding, sebagai penyambung antara rasuk di sebelah bawah ke tutup tiang di sebelah atas, dan di bagian ujung dibuat putih. Ada sento berbentuk persegi atau bulat, bahan seperti jenang tapi lebih kecil, ujungnya dipahat ke dalam jenang. Dan ada tutup tiang. Tutup tiang itu berbentuk segi 4, besarnya tergantung pada ukuran tiang, berfungsi sebagai pengunci bagian atas tiang. Pada tutup tiang itu ada tutup tiang panjang yang menghubungkan keempat tiang seri, dan tutup tiang pendek berfungsi menghubungkan tiang lainnya. Ada namanya kuda-kuda atap yang terbagi menjadi 4. Ada alang, ada kasau, ada gulung-gulung, dan tulang bubung. Pada alang itu dipasang melintang di atas tutup tiang sebagai gelegar loteng atau balik tarik di bawah kuda-kuda. Ukuran sama atau lebih kecil dari tutup tiang. Yang kedua itu kasau sebagai kuda-kuda dan tempat untuk meletakkan atap. Dan gulung-gulung dipasang sejajar dengan tulang bubung, terletak di atas kasau jantan. Dan yang terakhir itu tulang bubung sebagai tempat pertemuan ujung kasau di sebelah atas. Di atasnya dipasang perabung sebagai penutup sebagai pertemuan puncak atap. Pada rumah Melayu terdapat macam-macam pintu. Ada pintu masuk, ada pintu belakang atau pintu dapur, ada pintu malin atau pintu curi, ada pintu bulak atau burak atau berbual atau sendagurau, dan selanjutnya macam-macam jendela atau tingkap. Ada jendela tengah, ada jendela pada singkap atau tingkap bertongkat, dan jendela angkap. Pada dinding itu dinding dari papan kayu secara vertikal dirapatkan dengan lidah pian dengan susunan bertindih atau tindikasi. Dan juga bisa disusun secara horizontal dengan lidah pian saling menindih atau susun siri, miringnya 45 derajat. Dan ada atap. Atap itu ada atap panjang, lipat kajang belah bubung, yang kedua itu lipat pandan, yang ketiga itu atap lontiok, terdapat di Kabupaten Kampar, Kuantan Sengingi, dan Rokan Hulu. Dan atap limas, bentuk atap limas itu terpengaruh dari Eropa. Nah, pada gambar ini menunjukkan atap berbentuk limas potong. Dan gambar atap lipat kajang, dan selanjutnya atap lontiok atau lentik. Pada atap lontiok atau lentik itu terinspirasi dari bentuk perahu. Pada atap rumah Melayu itu terdiri dari bagian-bagian selembayung atau solobayung berupa hiasan yang terletak pada kedua ujung perabung, bangunan atap panjang, dan rumah lontiok. Bagian bawahnya diberi tambahan seperti tombak berhunus, tombak terhunus, sayap layang-layang atau layangan, lebah bergantung, kuda berlari, singap atau bidai, atau teban layar.
Atap rumah juga memiliki unjuran atau overhang, yaitu kelebihan atap dari dinding sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan serta untuk mengurangi tempias. Perlindungan dari unjuran ini melindungi jendela untuk bisa tetap terbuka ketika hujan panas terik. Dan pada atap terdapat ruang yang disebut loteng. Pada loteng ini digunakan sebagai ruang kamar tidur anak gadis yang jalan masuknya itu dan keluarnya dari ruang tengah untuk menjaga keselamatan dan kehormatannya. Dan untuk menjumpainya tidak mudah. Loteng ini juga sebagai tempat penyimpanan barang. Loteng yang terletak di atas belakang rumah itu disebut sebagai parang. Hiasan atau corak rumah Melayu. Pada rumah Melayu itu hiasannya biasanya diberikan pada atap, pagar, jurai, dinding. Ukiran pada rumah Melayu bercorak geometrik atau tumbuhan. Jarang yang bercorak binatang karena larangan di dalam agama Islam. Meskipun demikian, datangnya pengaruh kebudayaan negara-negara tetangga dan motif-motif dari perantauan, maka muncul juga motif binatang berupa naga, ikan, burung, dan binatang lain. Dan tahapan pembangunan rumah Melayu yang pertama itu mendirikan tiang seri di atas fondasi atau pondasi, memasang rasuk untuk mengikat tiang seri, memasang tiang lainnya dan gelegar, memasang lantai sementara, memasang jenang, memasang penutup tiang, memasang sento, dan memasang alang panjang dan pendek, memasang kuda-kuda, kasau, tunjuk langit, dan tulang bubung, memasang atap dan teper layar, memasang kayu lantai lengkap, kayu dinding, jendela, pintu, dan hiasan lainnya. Pembahasan kedua tentang teknologi Melayu akan dijelaskan oleh rekan saya, Yudika Martin. Baiklah, saya akan melanjutkan di teknologi kelautan. Yang pertama ada ilmu kelautan. Bangsa Melayu diketahui berlayar mengelilingi dunia, mengembara dan berdagang. Bangsa Melayu terkenal dengan seni pelayarannya yang disebut psycho-navigation, yang dianggap indera keenam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mereka bisa bersampan dari satu pulau ke pulau lain tanpa bantuan alat navigasi pelayaran. Dan istilah psycho-shipbuilding, yakni bangsa Melayu membangun kapal, perahu, dan sampan tanpa perencanaan seperti yang dilakukan oleh insinyur hari ini. Bangsa Melayu adalah pelaut, pengembara, pedagang, dan ahli perkapalan yang dikenal oleh masyarakat dunia kuno. Pelaut Melayu memanfaatkan angin muson dari Samudra Hindia untuk mensuplai pasar Mediterania atau Laut Tengah dengan kayu manis. Bahkan sebelum ada jalur sutra ada, berkat angin muson ini pula, pelaut Melayu Nusantara mencapai pantai timur Afrika dan Madagaskar lebih dari 5.000 km ke arah barat pada abad ke-1 Masehi. Para pelaut ini membawa pisang, kelapa, dan keladi ke Afrika. A. Pengetahuan tentang musim dan arah angin oleh bangsa Melayu. Pelaut-pelaut Melayu di Nusantara tidak khawatir terhadap perubahan arah angin karena mereka justru bisa mengatur perjalanan pulang dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya mengikuti arah angin ini, bukan malah menentangnya. B. Pengertian angin muson. Angin muson atau monsun adalah angin yang menghembus secara periodik, minimal 3 bulan, dan antara periode yang satu dengan yang lain polanya akan berlawanan. Angin muson di Indonesia ada 2 macam, yaitu yang pertama, angin muson Asia atau Barat, bertiup sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Angin ini bertiup saat matahari berada di sebelah bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia musim panas, tekanan rendah. Sedangkan benua Asia lebih dingin sehingga tekanannya tinggi. Angin ini berhembus dari tekanan tinggi ke rendah, yaitu dari Asia ke Australia. Pada waktu ini, Indonesia akan mengalami musim yang namanya musim hujan. Angin muson Australia atau timur bertiup sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Angin ini bertiup saat matahari berada di bumi utara, yang menyebabkan benua Asia terjadi musim panas, tekanannya rendah. Sedangkan benua Australia
lebih dingin sehingga tekanannya tinggi. Angin berhembus dari tekanan tinggi ke rendah, yaitu dari Australia ke Asia. Pada waktu ini, Indonesia akan mengalami musim yang dinamakan musim kemarau. 2. Teknologi perkapalan bangsa Melayu. Orang-orang Melayu menciptakan kapal dengan layarnya sendiri beratus tahun sebelum Masehi. Mereka tercatat sebagai yang pertama di dunia menggunakan layar di kapal atau balance lag sail. Bentuknya berupa layar segi empat yang bisa diputar sesuai arah angin dan digulung bila tidak dipakai. Jika dibuat miring dan dilihat menyamping, kadangkala terlihat seperti segitiga. Bisa dibilang ini lebih fleksibel karena bisa dipakai ataupun tidak. Orang-orang Melayu Nusantara juga adalah yang pertama menggunakan katrol bulat, di mana pelaut Arab dan Cina waktu itu masih menggunakan katrol berbentuk segitiga. Berikut adalah produk bangsa Melayu berupa kapal jong dan atau kapal. Jong adalah kapal besar Melayu sejak abad pertama hingga abad ke-15. Diperkirakan berasal dari abad ke-7 atau 8 Masehi, seperti yang digunakan oleh dinasti Sailendra dan Kemaharajaan Bahari Sriwijaya. Buktinya terdapat pada relief Candi Borobudur. Kapal jong mempunyai lunas, 2 linggi tinggi, dinding terjahit berlapis, 2 kemudi birai, 2 tiang layar, layar segi empat, layar tinggi depan, dan pengapung atau cadik ganda. Panjang kapal ini berkisar antara 50 sampai 80 meter. Kapal ini mampu membawa kapasitas orang lebih dari 1.000 orang dan bisa membawa muatan lebih dari 200 sampai 1.000 ton. Kapal jong ini hanya dimiliki oleh penguasa lautan yang besar saat itu, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malaka untuk berperang. Kapal jong lenyap ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1551. Inilah contoh kapal lancang kuning yang dibanggakan oleh masyarakat Riau sebagai simbol Provinsi Riau. Teknologi perkapalan bangsa Melayu, yaitu produk bangsa Melayu berupa perahu. Pada abad ke-12 sudah dimulai pembuatan perahu atau kapal di Sungai Rokan yang digunakan untuk pelayaran dari Sungai Rokan ke Malaka dan penangkapan ikan di Selat Malaka. Kawasan Sungai Rokan atau Bagan Siapi-api ini kemudian terkenal karena merupakan tempat pembuatan atau galangan kapal terkemuka. Berikut adalah nama-nama alat transportasi air di masyarakat Melayu, seperti rakit batang, rakit buluh, rakit batang pisang, sampan, sampan layar, biduk, perahu, perahu pancung, perahu layar, pompong, sepit, pelayangan, jalur, kempang, lancang, tongkang, geliung, jung, kapal barang, kapal api, kapal layar, bahkan bahtera. Berikut bagian-bagian dari perahu, yaitu perahu harus memiliki lunas. Lunas adalah bagian paling bawah perahu, diibaratkan sebagai tulang punggung dari perahu, tempat rangka-rangka yang lain menempel. Lunas juga berfungsi untuk menstabilkan perahu supaya tidak mudah tergolek. Kapal atau perahu juga harus memiliki kayu L. Kayu L ini menempel pada bagian belakang di atas lunas. Fungsinya untuk menyangga bagian belakang perahu dan mentransfer gaya ke lunas. Ada buaya dan tangkup juga. Adalah rangka depan pada ujung depan lunas. Tempat papan dinding menempel di bagian depan. Tangkup ini ditempelkan di depan buaya sebagai sumber pada bagian paling depan. Lalu terdapat juga gading-gading. Gading-gading adalah rangka yang melengkung. Fungsinya sebagai tempat menempel dinding dan lantai perahu. Biasanya dibuat dari kayu yang keras, seperti leban atau kulim. Lalu ada apit lempang. Apit lempang ini terletak di bagian bawah perahu antara lunas, kayu L, dan lantai bagian belakang. Lalu kita melihat juga terdapat dinding. Dinding pada kapal dipasang di bagian luar dan dilekatkan ke gading-gading dan buaya di bagian depan. Dinding terdiri dari lembaran-lembaran papan yang biasanya dari kayu meranti atau jenis kayu yang kuat.
tetapi bisa dibentuk. Karena bentuk dinding perahu yang melengkung, maka pemasangan papan dinding dilakukan bertahap untuk menghindari papan dinding patah. Sebisa mungkin, papan dinding dipasang terus-menerus dari depan ke belakang. Lalu ada dinding angin. Dinding angin terletak pada bagian tambahan dari dinding perahu di atas dek, penahan riakan air supaya tidak masuk ke dalam perahu. Lalu ada sento. Sento adalah rangka tambahan tempat dinding angin melekat. Kemudian ada dandan, bagian dek perahu yang paling belakang. 3. Penangkapan ikan di laut dan di darat. 1. Teknologi penangkapan ikan di laut. Teknologi penangkapan ikan di laut, perairan darat atau sungai dan danau di kalangan orang Melayu sangat mempertimbangkan kelestarian alam. Pikiran ini menyebabkan masyarakat Melayu tidak boleh bersikap serakah atau tamak, yakni tidak boleh menghabiskan kekayaan alam tanpa memikirkan nasib anak cucunya. Jadi orang Melayu harus memikirkan kelanjutan dari anak cucunya. Dalam ungkapan dikatakan, makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Dalam ungkapan lain dikatakan, makan ingat ke anak cucu, minum ingat ke anak menantu. Teknologi ini banyak menggunakan arus pasang surut di dalam menggiring ikan supaya masuk ke berbagai jenis alat tangkap yang dipasang. Tidak ada yang menangkap sampai ke dasar sehingga merusak terumbu karang atau menyebabkan keruh di laut ataupun sungai. Seperti nasihat berikut. Siapa merusak laut dan sungai, itulah tanda buruk perangai. Apabila alam menjadi rusak, turun-menurun hidupkan kemak. Pergi ke laut ditelan ombak, pergi ke darat kepala tersundak. Hidup susah dada pun sesak, periuk terjerang nasi tak masak. Beberapa alat penangkapan ikan di laut yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu meliputi yang pertama adalah jaring, yang kedua gawai atau rawai, yang ketiga ada cici atau gombang, dan yang keempat ada penggeri, yang kelima ada langgai, dan yang keenam ada kiso. Kita akan masuk ke jaring. Ciri-cirinya meliputi biasanya jaring akan berbentuk memanjang, ukurannya 4 meter x 5 meter sampai 500 meter, bahkan lebih. Cara pakainya yaitu diapungkan secara vertikal, bagian atas ada pelampung dan gabus, bagian bawah ada pemberat seperti timah dan batu. Memanfaatkan arus pasang atau surut di tengah laut, dipasangkan melintang arah lurus. Setelah jaring direntangkan, kapal berhanyut bersama jaring sesuai arah pasang atau surut. Jaring diangkat setelah 1,5 jam. Kegiatan ini disebut menggarau. Satu orang menarik kajo atas dan lainnya menarik kajo bawah. Tangkapan ikan bisa mencapai berat 8 kg sekali menggarau. Jenis ikan ini biasanya ikan biang, ikan tenggiri, ikan menangin, ikan caru, ikan lomek, dan lain-lain. Lalu gawai atau rawai. Menggunakan mata pancing yang dipasang umpan di ujungnya, biasanya untuk menangkap ikan-ikan besar sesuai mata pancing. Rawai berarti bengkok seperti mata pancing. Mata pancing dipasangkan pada tali pancing pada jarak sekitar 4 meter. Satu rangkaian gawai mencapai 100 hingga 300 mata pancing. Ikan yang biasanya ditangkap adalah ikan pari, ikan hiu, ikan malong, ikan patin, ikan kelampai, ikan kakap. Yang lebih banyak biasanya ikan kakap merah. Cici atau gombang. Cici adalah sejenis pukat atau tangguk besar yang termasuk perangkap pasang surut. Lebar jaring cici bervariasi dari mulut sampai ekornya. Makin ke ujung makin kecil. Mulai dari 4 inci, 2 inci, 1 inci, setengah inci, bahkan 1/4 inci. Satu sesi panen cici adalah sekali pasang atau surut, yaitu sekitar 6 jam. Dalam sehari ada 4 kali pergantian pasang dan surut. Dengan cici ini, tangkapan yang kecil-kecil masuk, antara lain seperti udang, gonjeng, cumi-cumi, udang halus, ikan timah halus, dan ikan yang besar turut masuk. Lalu ada langgai. Langgai ini sejenis tangguk berbentuk segitiga yang terdiri dari 2 bilah bambu yang bersilangan sebagai bingkai dari jaring yang dipasangkan. Bagian belakang dari jaring dikerucutkan berbentuk kantong sebagai pengumpul hasil tangkapan. Digunakan secara manual oleh satu orang dengan menyorongkan langgai ke bawah dan depan. Setelah ikan masuk ke dalam langgai, kemudian langgai diangkat sehingga tangkapan masuk ke dalam kantong langgai untuk dipungut.
Langgai yang digunakan di perairan dangkal dan landau setinggi dada. Banyak dipakai di daerah Tenggayun dan Sepahat. Langgai berukuran besar juga dipasang pada perahu bermotor untuk menangkap udang, yang disebut sondong. Lalu ada pengerih. Pengerih ini berbentuk lain dari cici atau gombang, termasuk perangkap pasang surut yang dipasang secara tetap di dalam air untuk memudahkan ikan masuk dan mempersulit keluarnya. Pengerih terdiri dari bagian mulut, bingkai, tubuh, kantong, tali lengan, tambang, patok, pelampung, galah atau tulang ular, dan pintu. Lalu ada kiso. Kiso ini sejenis jaring yang dioperasikan seperti pukat yang ditarik secara manual oleh 2 orang. Berukuran 1,5 meter dan panjangnya 60 meter sampai 90 meter. Direntangkan pada pantai yang dengkal, tegak lurus arah pantai. Kemudian orang yang berada lebih jauh dari arah laut bergerak melingkar ke arah pantai untuk memerangkap ikan. Setelah berkedudukan hampir sejajar dengan orang kedua, barulah secara bersama-sama bergerak ke arah pantai untuk mengarahkan tangkapan ke pantai dan memungut hasil tangkapannya. 2. Teknologi penangkapan ikan di darat. Alat yang digunakan oleh masyarakat Melayu meliputi angguh, belat, bobalui, bubu, luka, dan jala. Angguh. Alat atau jaring untuk mencari ikan di sungai, bentuknya seperti pukat, memakai 2 buah juran untuk pegangan, kemudian jaringnya ditenggelamkan ke dalam air. Dilakukan sambil berhanyut ke hilir dengan menggunakan sampan. Angguh biasanya dipakai untuk menangkap ikan kepiat atau kopie. Lalu ada belat, sejenis tabir atau dinding penampang, terbuat dari jalinan bila-bila bambu atau rotan yang dipasang di tengah sungai dari 2 sisi tebing. Dipasang pada waktu air pasang dan diikat rapat-rapat antara satu sama lain menjadi seperti dinding untuk mengawal atau memandu ikan ke arah tengah sungai yang telah siap terpasang perangkap ikan seperti kandik, luka, bubu, atau beran. Lalu ada bubu, alat penangkapan ikan berupa perangkap jenis luka tetapi lebih besar, terbuat dari bulu, rotan, akar, atau benang rami batang. Rotan atau benang rami dianyam pada rangka yang terbuat dari rotan. Tiangnya memakai bulu bambu. Bubu memiliki 2 bagian, yaitu badan yang berbentuk bulat dan unjab atau pintu masuk ikan yang dibuat dengan mulut kecil, atau injab atau injok, yang dibuat sedemikian rupa sehingga bila ikan telah masuk tidak akan dapat keluar lagi. Bubu dipasang umpan berupa pucuk ubi atau jagung mentah, kemudian dijatuhkan ke dalam sungai dengan menggunakan pemberat. Mulutnya berupa ke hilir sungai. Ini contoh gambar bubu. Lalu ada bobaluik, alat penangkap ikan kalui atau gurami sungai yang dikenal masyarakat Rokan, terbuat dari rotan yang diraut kemudian dijalan. Bobaluik diberi riman atau pengait dan tali dari rotan yang diikatkan pada joran. Daun talas atau pisang sarawak diletakkan di dalam bobaluik. Bila ikan telah memakan umpan, riman akan terlepas dan bobaluik terangkat ke atas permukaan air. Lalu ada luka. Luka adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari jalinan rotan dan bambu serta resam. Bentuknya bulat memanjang, ada yang runcing di ujungnya dan ada juga yang agak pipih. Pintunya disebut injab, menjorok ke dalam dan mengecil, tempat ikan masuk. Biasanya di dalam diberi umpan. Lalu ada jala. Jala adalah alat penangkap ikan dari jaring yang terbuat dari rajutan benang nilon atau atong. Rajutan tersebut makin ke atas makin kecil dan makin membesar di bagian bawah seperti kantung. Panjangnya bervariasi, tetapi biasanya berkisar 2-3 meter. Di bagian bawah biasanya diikatkan timah berbentuk cincin atau rantai pemberat yang gunanya membuat jala masuk ke dalam sungai. Jala dipakai dengan ditebarkan di perairan laut, sungai, atau danau. Lalu ada bubu taruik, mirip dengan cici atau gombang, hanya saja dipasang di sungai atau di pinggir pantai. Agar teman-teman lebih jelas mengetahui alat-alat tersebut, kami menyediakan beberapa gambar seperti bubu tarik. Ini gambar luka dan ini gambar jala. Baiklah teman-teman,
Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.